Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-113 kali ini, kita membicarakan participle tingkat lanjut yang kedua. Ini sekaligus adalah penutup dari semua pelajaran participle yang ada. Ya, kalau teman-teman ingin tahu participle awalnya, yang dasarnya betul, itu bisa lihat di video ke-39 dan 40 teman-teman. Ya. Nah, pada video ke-112 yang lalu itu participle tingkat lanjut bagian pertama. Nah, yang kedua ini lebih sulit. Bukan lebih sulit teman-teman, tapi memang ini adalah lebih lengkap. Ya, bahkan maaf pada bertahun-tahun yang lalu participle lanjut yang tingkat kedua ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Teman-teman agak tahu bahwa participle ini disebut agak sulit, ya enggak juga teman-teman. Kalau kita ngerti dasarnya enggak sulit kok ya. Cuman memang participle diajarkan di tingkat SMA teman-teman ya. SMA kelas 2, kelas 3. Bahkan tempo hari dulu teman-teman ya, ada rekan guru yang mengajarkan bahwa semua itu pakai ing terus. Padahal enggak teman-teman. Itu present, participle itu ada present, ada past. Nah, kalau yang past itu kita pakai having diikuti verb ketiga. Lah itu di sekolah tidak diajarkan, teman-teman. Ya. Nah, karena saya mengajarkan lengkap, ada present, ada past, menurut saya yang bingung. Nah, terus dia beritahu kalau di sekolah kok nggak ada yang gini. Nah, terpaksa saya beritahu guru di sekolahnya. Soalnya apa? Nanti kalau ulangan tuh bagaimana gitu loh. Nah, gurunya gini teman-teman, memang ada guru yang kalau diberitahu itu dia mau mendengarkan, ya dirubah. Nah, ada yang tidak mau, pokoknya tetap ing semua, tidak ada having apa. Ya sudah, kalau memang saya beritahu dia tidak mau, nah saya beritahu murid saya, nanti kalau ulangan kamu niru guru yang di sekolah aja, karena kamu butuh nilai, bukan butuh kebenaran. Ya, nah cuman kalau ditanya orang, jangan beritahu yang ngajari saya loh, ya, yang ngajari guru sekolahmu. Saya ngajari tidak begitu. Nah, nanti teman-teman bisa tahu bedanya. Oh, jadi ini beda ya, beda teman-teman. Ada yang langsung ing, ada yang pakai having dan V3. Nah, seperti biasa, semoga Yonggi English School akan menginspirasi teman-teman, membuat teman-teman berpikir apa yang belum pernah dipikirkan sebelumnya, atau memperdalam sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman lain jika dirasa perlu, dan bisa bertanya lagi kepada saya atau memberi masukan di bagian komen. Kalau ingin lebih cepat, bisa langsung ke WA saya 081654525502. Well, my friends, please get ready. We will talk about the second part of participle. Video ke-113. Nah, ini adalah lanjutan tempo hari teman-teman, yaitu participle tingkat lanjut kedua. Ya, nah ini teman-teman kalau ingin tahu dasarnya sekali itu sebagai lanjutan dari video ke-39 dan 40. Itu dasar dari participle. Bahkan ada perbandingannya dengan gerund, dengan lainnya yang sama-sama bentuk ing ya. Nah, ini kita lanjutkan yang kedua. Ya, nah teman-teman agar tahu bahwa participle mempunyai dua bentuk, yaitu present participle dan past participle. Yang ini ya, masing-masing jadi present participle dan past participle itu mempunyai bentuk aktif dan pasif. Wih, selalu ya aktif dan pasif itu selalu teman-teman. Ya, memang kalimat itu kalau tidak aktif ya pasif kan, makanya kita sudah selesaikan bentuk pasif kan. Nah, ini di bawah ini adalah rumus-rumus lengkap dari participle dan cara-cara pemakaiannya. Ya, kita lihat. Nih, yang ke satu, present participle bentuk aktif. Present ya, teman-teman ya. Nah, ini langsung, ini sudah kita bicarakan di video ke-112 yang lalu, yaitu infinitif. Masih ingat ya, teman-teman? Infinitif itu adalah kata kerja asal. Ya,
kata kerja asal atau bentuk kesatu, ya, bentuk tanpa ditambah s, es, ed, ing dan lain-lain, ya, infinitif kata kerja asal plus ing. Itu kalau ada verbnya. Kalau nggak ada verbnya, boxing kan, ya, jangan lupa loh, boxing dipakai terus teman-teman, ya. To be berarti yes, jadi being plus no verb, ya. Nah, terus yang ini present participle bentuk pasif, masih ingat? Pasif itu selalu to be plus V3, betul? Nah, maka to be-nya menjadi being. Karena participle pasti bentuk ing, teman-teman, ya. Being plus V3. Kata kerja bentuk 3. Ya. Ini yang pasif. Nah, terus ini selalu pakai kata kerja, pasti pasif kok, ya. Pasti V3. Makanya to be-nya jadi being, ya. Nah, terus ini dipakai untuk menggantikan tense sebagai berikut. Gampang-gampangannya tidak mengandung perfect tense. Teman-teman, ya, perfect itu pakai have, has, atau had diikuti V3. Itu namanya perfect tense, ya. Nah, ini yaitu satu. Simple present tense. Rumusnya masih ingat, ya? S ini subjek plus V1, present, ya. Si it nambah S, ES itu jangan lupa teman-teman, itu harus, ya. Kedua, present continuous tense, bentuk sedang, ya, jadi subjek plus am is are plus ing. Terus ketiga, simple past tense, yaitu s plus v2, tahu, ya, past tense v2. Juga past continuous tense, subjek plus, tahu, ya, continuous mesti ing, to be-nya pakai was were karena ini past continuous. Tapi kalau yang present tadi, present continuous, to be-nya am is are. Jadi baik present tense, present continuous, past tense, past continuous, semua sama. Kalau participle itu tidak ada bedanya, ya. Pakai langsung being tadi loh, ya, atau being plus no verb. Nah, contoh-contoh kalimat berdasarkan tense tersebut di atas yang diubah ke bentuk participle, ya. Kita lihat contoh ke-1. When, ini kalimat biasa teman-teman, ya. When my mother feels very angry, she cries. Ya, ini namanya bentuk aktif. Ini, ya, merasa. Apabila ibu saya merasa sangat marah, dia menangis. Ini kalimat biasa, teman-teman. Nah, jadi kalau participle, jangan lupa, ya, participle itu pasti dimulai dengan bentuk ing, dengan menghilangkan kata penghubung subjeknya. Jadi feel ini tambah s karena si it. Tapi kalau participle tidak ada feelsing, tidak ada loh, ya. Feels ini asalnya dari kata feel, makanya menjadi feeling very angry. Nah, siapa yang feeling very angry? My mother. Jadi kalau tadi itu pertama my mother di depan, terus diulang, tidak boleh kan, bahasa Inggris tidak boleh, harus menghindari pengulangan kata benda, diganti si. Nah, ini karena subjeknya dibuang, my mother-nya dihilangkan, feeling very angry, maka jangan pakai si, tapi my mother, ya. Nah, my mother dipindah ke kalimat kedua. My mother cries, ya. Nah, jadi merasa sangat marah, ibu saya menangis. Jadi masih ingat, feeling very angry, participle ini selalu menerangkan kata benda. Jadi walaupun ini menerangkan kalimat, tapi yang diambil adalah subjeknya yang kata benda juga, kan. Jadi siapa yang feeling very angry? My mother, ya. Jadi participle selalu menerangkan kata benda, ya. Nah, kedua, if I am getting a meal, I don't want to be disturbed. Nah, ini, ya, jika saya lagi atau sedang makan, saya tidak mau diganggu, ya. Nah, ini adalah bentuk aktif, ya, karena ini kan am getting, present continuous, betul, bentuk sedang. Nah, participle-nya tetap bentuk ing, teman-teman, ya. Jadi kalau tadi feels jadi feeling, I am getting, tetap getting aja yang diambil. Jadi getting a meal, I don't want to be disturbed, ya. Nah, jadi makan, ya, enggak pakai sedang, enggak usah. Participle tidak ada bentuk sedang, teman-teman, ya. Cuma pakai telah atau tidak pakai telah. Nah, getting a meal jadi itu makan, ya. Nah, saya tidak mau diganggu, ya. Nah, jadi meskipun ini bentuk sedang, participle-nya tetap getting aja. Getting a meal ini bisa breakfast, bisa lunch, bisa dinner, teman-teman, ya. Yang ketiga, because the pet dog was dried too long yesterday, it died of heat.
Nah, ini namanya bentuk pasif. Kok saya pasif? Ini, ya. Nah, karena anjing kesayangan itu, ya, anjing peliharaan itu dijemur. To be V3, pasif ya. Dijemur terlalu lama kemarin. Terus anjing itu tidak diulang dedok, tidak boleh diganti it ya. Jadi anjing itu mati kepanasan. Ini kisah nyata loh teman-teman ya. Jadi bagi yang punya anjing, setelah dimandikan terus dijemur kan, dijaga ya. Karena kalau dijemur nggak dijaga, terus yang pemiliknya lupa, ditinggal pergi ke kemana, anjingnya kepanasan terus mati teman-teman. Ini terjadi, ini cerita dari murid saya ya. Nah, karena ini pasif menjadi being, verb 3 ya. Jadi pasifnya kalau participle itu gampang teman-teman. To be-nya jadi being, dried. Jadi dijemur terlalu lama kemarin, anjing piaraan itu mati kepanasan. Nah, siapa yang dijemur ini? Kan the pet dog ya. Jadi participle itu selalu kata penghubung dibuang, subjek dibuang ya. Nah, maka subjeknya kalau dibuang jangan lupa dipindah ke kalimat kedua teman-teman ya. Nah, jadi ini being dried too long yesterday, dijemur terlalu lama kemarin. Ini baru masuk the pet dog. Nah, died of heat. Nah, jangan pakai it teman-teman. Kalau pakai it ini nggak jelas siapa yang mati kepanasan. Oh, jadi the pet dog tadi, betul ya. Maka the pet dog dipindah ke kalimat kedua. Anjing piaraan itu mati kepanasan. Nah, participle sekali lagi selalu menerangkan benda. Mana yang diterangkan ini? The pet dog ya. Nah, anjing piaraan itu kebetulan dia fungsinya sebagai subjek dari kalimat, tapi tetap dia kata benda teman-teman. Contoh keempat. While my friend was diving in the pool, he found a gold bracelet. Ya, nah jadi ini sewaktu teman saya sedang menyelam di kolam itu, ini lampau ya, of course. Sedang tapi to be-nya was, jadi lampau ya, past continuous. Sedang menyelam di kolam itu, he found a gold bracelet. Dia menemukan sebuah gelang emas ya. Mungkin ya, sangat mungkin teman, di kolam renang ya, ada yang nemu cincin, nemu gelang, nemu kalung dan sebagainya ya. Nah, ini namanya bentuk aktif. Karena apa? Tidak pakai bentuk 3 kan. Pasif itu selalu to be V3 ya. Ini bentuk sedang tapi past continuous ya. Nah, maka participle-nya tetap pakai bentuk ing. Diving in the pool, jadi menyelam di kolam itu, my friend found a gold bracelet ya. Jadi menyelam di kolam itu, teman saya menemukan gelang emas ya. Nah, kita lihat ini lampau ya. Oh ya, participle tadi loh ya. Jadi mulai simple present tense, present continuous, past continuous, simple past tense semua sama pakai bentuk ing ya. Jadi diving in the pool ini menerangkan my friend ya. Jadi tadi while dibuang selalu ya, participle itu membuang kata penghubung, subjek dibuang. Nah, maka ini subjek my friend ini jangan lupa dipindah ke kalimat kedua teman-teman ya. Kalau ini kan kalimatnya kedua dipakai he kan, karena my friend diulang nggak boleh kan, diganti he. Tapi kalau participle my friend-nya dibuang, maka menjadi subjek pada kalimat kedua, jangan diganti he ya. Jadi menyelam di kolam itu, siapa yang menyelam? My friend, jelas kan? Ya, teman saya menemukan gelang emas. Nah, ini diving ini menerangkan siapa? Menerangkan my friend, menerangkan kata benda. Jadi participle itu kata sifat kan, masih ingat ya? Saya ingatkan lagi. Artinya participle itu apa sih? Adjektif, kata sifat. Kata sifat itu pasti menerangkan kata benda, ya. Nah, ini yang diving ini menerangkan my friend, ya. Nah, my friend ini adalah kata benda yang merupakan subjek dari kalimat kedua. Oh, jadi sekali lagi participle itu kata sifat ya, betul. Tapi kok kata sifat kan tidak bisa dibuat panjang seperti ini. Diving in the pool, being dried too long yesterday. Nah, kalau kata sifat ya cuma good, bad, pretty, beautiful gitu aja. Kalau participle bisa seperti kalimat, tapi tetap fungsinya menerangkan kata benda ya. Jadi being dried menerangkan the pet dog. Diving in the pool menerangkan my friend.
Ya, getting a meal menerangkan, lah ini karena I, terus ini I, ya tetap aja, tetap I. Nah, tapi kalau yang ini my mother, ya, nah, terus diganti si pada kalimat biasa. Tapi participle feeling ini menerangkan kata benda juga, my mother, ya. Jadi selalu menerangkan kata benda, itulah participle. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3, ya. Kalau tadi itu kan nomor 1, 2 yang present participle bentuk aktif. Sekarang yang ketiga ini ya. Sedangkan bentuk past participle adalah sebagai berikut, ya. Tadi itu present, sekarang past. Past participle bentuk aktif ini kita memakai having V3. Ini loh yang saya maksudkan tadi, teman-teman. Ya, di sekolah ada yang guru tidak mengajarkan ini. Semua dihantam pakai ing aja. Padahal enggak, teman-teman. Kalau yang present betul, nek pas enggak bisa dong. Pas itu pakai having V3. Ya, tapi karena gurunya enggak ngajarkan, ya tentunya muridnya enggak tahu. Ya, tapi semua murid saya pasti saya ajari ini. Ya, nah kalau past participle bentuk pasif, nah tetap havingnya. Cuma pasif kan mesti pakai to be V3. To be-nya jadi been, teman-teman, ya. Having been plus V3. Nah, ini dipakai untuk menggantikan tense sebagai berikut. Intinya harus mengandung perfect tense, gitu aja gampang-gampangannya, ya. Mengandung perfect tense. Perfect tense itu have, has atau had V3. Perfect tahu ya kita apa ini, ya. Satu, simple present perfect tense memakai have, has plus V3. Nah, terus kalau yang present perfect continuous tense, have, has plus been plus V-ing. Berarti beda ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat di bagian tenses ya. Nah, jika teman-teman ingin tahu lebih pastinya bedanya have, has, V3, simple present perfect dengan present perfect continuous, itu ada di video 42 sampai 67. Paling banyak tuh tenses, teman-teman, ya. Coba cari di situ pasti ketemu, ya. Bedanya have, has, V3 dan have, has, been, V-ing. Nah, yang ketiga, simple past perfect tense, cuma tinggal ngerubah have, has diganti had plus V3. Itu ada semua di video 42 sampai 67. Ya, yang keempat, past perfect continuous tense, head-nya tetap nambah been, ing. Ing itu kan mesti pakai to be kan, teman-teman, ya. Nah, head ini butuh V3, makanya bentuk 3 dari to be kan been. Jadi had, been plus V-ing. Bedanya, nah saya tidak menerangkan tentang tenses, teman-teman, tapi kita bicara tentang participle. Ya, sekali lagi, kalau mau tahu tensesnya yang lebih lengkap, cari di video ke 42 sampai 67. Ya, kita lihat contoh-contoh kalimat berdasarkan tense tersebut di atas yang diubah ke bentuk participle. Ya, nah ini kita lihat yang ke satu. If the letters have been signed, ya, jika surat-surat itu telah ditandatangani, ada to be ya, to be jadi been, V3, telah ditandatangani. D ini siapa? Ya surat-surat tadi ya, bahasa Inggris tidak boleh mengulang kata benda ya. Jadi surat 1 diganti it. Kalau suratnya banyak diganti D, ingat ya. D itu boleh untuk orang, barang, binatang, tapi jumlahnya lebih dari 1 alias jamak. Jadi jika surat-surat itu telah ditandatangani, maka surat-surat itu harus diposkan, posted V3 ya, pasif ini. Surat-surat itu harus diposkan secepatnya. Right away ini sama dengan immediately, at once, sama ya, secepatnya. Ini jelas bentuk pasif, teman-teman ya. Tadi sudah saya sebutkan have been signed. Maka participle-nya, nah ini loh teman-teman, kalau ada perfect maka jadi having, bukan signing, bukan ya. Jadi having been signed, karena ini kebetulan pasif kan, to be V3 ya. Tapi pakai having karena ini bentuk perfect ya. Jadi having been signed, the letters must be posted right away ya. Jadi setelah ditandatangani, nah having ini participle menerangkan the letters, menerangkan kata benda. Selalu participle selalu menerangkan kata benda ya. Di sini kata bendanya berfungsi sebagai subjek ya. Nah ini jadi jadi
participle having ini present atau past tetap menerangkan kata benda, teman-teman ya. Yang kedua, has ya. Nah, jadi karena saudaramu telah bekerja keras sejak kemarin, jangan lupa ya, pakai been pakai ing ini sudah dilakukan dan sampai sekarang masih terus dilakukan ya. Kalau has worked sudah bekerja tapi sudah selesai. Kalau ini belum selesai ya, tenses itu ya. Jadi karena saudaramu telah bekerja keras sejak kemarin, dia kecapean sekarang ya. Bentuk aktif, iya kan nggak ada dinya ya. Exhausted ini lebih dari tired, teman-teman. Very tired, yes, exhausted ya, kecapean, habis tenaganya ya. Nih terus, nah ini has ini semua jadi having nggak ada, teman-teman ya. Nah, having work hard, karena ini bukan pasif kan ya, bukan pasif loh ini, maka menjadi having V3. Jadi having work hard since yesterday, your brother is exhausted now ya. Ini bentuk aktif tadi sudah saya sebutkan. Nah, jadi setelah bekerja keras sejak kemarin, saudaramu kecapean sekarang ya. Nah, jadi having work hard setelah ya bekerja keras sejak kemarin, ini kan menerangkan your brother. Siapa yang telah bekerja keras itu? Your brother ya, menerangkan kata benda lagi ya. Contoh ketiga, as soon as we had reached home, it began to rain cats and dogs ya. Ini namanya bentuk aktif. Nah, artinya ini segera setelah kami reach home nih sama dengan got home, sama ya, tiba di rumah, hari mulai hujan sangat deras. Loh, ini kok ada kucing, ada anjing, ini idiom, teman-teman ya. Rain, cats and dogs tidak bisa diartikan hujan, kucing dan anjing terbak-terbuk dari langit gitu, tidak mungkin ya. Jadi punya arti khusus. Rain very hard, yes. Kok diganti cats and dog? Ya, sekali-sekali kita pakai idiom, teman-teman ya. Lain kali saya ajarkan juga lebih detail tentang idiom. Perhatikan ya. Jadi kalau ada kata tidak bisa diterjemahkan, oh itu terang idiom itu ya. Next time I will teach you more about idioms, okay? Nah, jadi segera setelah kami tiba di rumah, ini kan pakai had ya, tapi rumusnya sama, yaitu having semua. Ya, jadi pokok yang mengandung perfect itu pasti pakai having V3 ya. Jadi setelah tiba di rumah, hari mulai hujan sangat lebat. Oh, jadi baik ini has, ini have, ini had, semua having, yes, gampang. Pokoknya perfect semua pakai having, teman-teman ya. Kita lihat contoh keempat. After the people had been sailing for an hour more, they were caught in a storm. Ya, nah jadi setelah ya, setelah orang-orang itu berlayar, sailing ya, berlayar pakai had ya. Ya, ini kita cerita dua kejadian waktu lampau, teman-teman. Ya, persisnya lihat di tenses video 42 sampai 67 lagi ya. Nah, jadi setelah orang-orang itu berlayar selama 1 jam, D ini siapa? Orang-orang itu berkot ini kena badai ya, tertangkap ya di badai gitu ya. Nah, ini dua kejadian waktu lampau yang terjadi lebih dulu, tentunya pakai had V3 ya. Kalau pakai ing berarti masih terus terjadi. Jadi waktu kena badai itu berlayarnya masih berlayar terus, teman-teman ya. Itulah tenses ya. Ini bentuk aktif, of course ya. Ini bentuk aktif. Ini jadi had been sailing, maka artikelnya having V3, sailed teratur ya. Jadi having sailed for an hour more, jadi setelah berlayar selama 1 jam lebih. Nah, terus the people ini masuk ke kalimat kedua, jangan D, teman-teman. Kalau pakai D ini nggak jelas. D ini kan the people kan. Nah, jadi setelah berlayar selama 1 jam lebih, the people, orang-orang itu kena badai ya. Nah, jadi having sailed ini tetap dia participle menerangkan kata benda, yaitu the people ya. Jadi setelah berlayar selama 1 jam lebih,
Jangan mereka, tidak jelas nanti, tapi the people, orang-orang itu kena badai, ya, tertangkap di badai, ya. Iya, memang participle ini saya nulisnya itu 11 April 1985, teman-teman. Ya, itu saya ketik. Nah, tambahan di bawah ini memang barusan saya buat, yaitu contoh-contoh lain dengan tenses campuran. Perfect tense dan bukan perfect tense. Yang diubah menjadi ke bentuk participle. Teman-teman akan lebih tahu ini campuran ya. Nah, 1. Because my cousin was unwell last Monday, he didn't attend the meeting. Ini bentuk aktif loh ya. Ini was unwell ya. Jadi karena saudara sepupu saya tidak enak badan, bukan sakit, hampir ya. Tidak enak, unwell itu tidak enak badan. Hari Senin yang lalu dia tidak menghadiri pertemuan itu. Nah, dibuat ke participle. Nah, jangan lupa ini kalimat tidak ada kata kerjanya kan, makanya pakai to be. Maka participle-nya di being, teman-teman. Ya. Tidak pakai V3, ini bukan pasif ya. Jadi being unwell last Monday, my cousin didn't attend the meeting. Ya. Jadi ini kalau diartikan tidak enak badan atau merasa ya. Coba pakai ini, pakai feel ya. Feel lampaunya felt, jadi ini jadi feeling. Karena ini to be jadi being ya. Jadi dalam keadaan tidak enak badan hari Senin yang lalu, saudara sepupu saya tidak menghadiri pertemuan itu. Nah, yang being unwell menerangkan siapa? Menerangkan my cousin. Ya, ini my cousin. Terus kalau diulang kan diganti he kan. Tapi kalau participle sekali lagi kata penghubung dibuang, subjek dibuang, maka subjek ini dipindah ke kalimat kedua, teman-teman ya. Tetap menerangkan kata benda. Ya, participle ini selalu menerangkan kata benda. Yang kedua, if I have enough time, I will finish the work today. Ini bentuk aktif. Yes, ini. If I have time, jika saya punya ada cukup waktu, saya akan menyelesaikan pekerjaan itu hari ini. Kalimat ini betul loh, teman-teman. Cuma kurang seni. Ya, kalau lebih seni gunakan participle. Ini. Jadi have presentan kan? Jadi having enough time, ya, mempunyai cukup waktu, ya ini if dibuang, I ini juga I berarti sama ya, sama-sama I-nya. Jadi mempunyai cukup waktu, saya akan menyelesaikan, I will finish the work today. Saya akan menyelesaikan pekerjaan itu hari ini. Ketiga, because your parents have had a lot of money, they are able to buy a new house. Ya, bentuk aktif, yes. Ini artinya ini present perfect ya, bentuk telah. Karena orang tuamu sudah punya. Jangan lupa ya, beda loh. Kalau have enough time ini punya artinya, bukan telah ya. Tapi kalau ini karena diikuti V3, maka ini bentuk telah have-nya ini. Karena orang tuamu telah atau sudah punya banyak uang, mereka mampu, mereka bisa membeli sebuah rumah baru ya, tetap bentuk aktif karena tidak ada to be-nya ya. Ini have V3 kan. Nah, maka participle-nya langsung ini bentuk perfect kan. Jadi having had a lot of money, jadi setelah mempunyai banyak uang, orang tuamu mampu bisa membeli sebuah rumah baru ya. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Oh, jadi kalau yang ada perfect-nya pasti pakai having V3. Itulah namanya past participle, teman-teman ya. Nah, walaupun di sekolah tidak diajarkan, teman-teman tahu ya, ada bentuk ini ya. Keempat, if the man is advised, he is usually offended. Ini bentuk pasif. Ya, ini ada to be V3 ya. Jadi, jika orang itu, orang laki-laki ya, dinasihati, ada to be V3. Oh iya, to be V3 itu pasif ya, pasti ya. Jika orang itu dinasihati, dia biasanya tersinggung. Nggak enak, jadi susah hubungan dengan orang ini. Ya, kalau dinasihati, dia tersinggung. Nah ini, pasifnya untuk participle-nya langsung is-nya jadi being, teman-teman ya. Being advised, dinasihati, orang laki-laki itu biasanya tersinggung. Oh, jadi kalau pasif jadi
to be V3 jadi being V3 ya. Contoh kelima, when the people were given food and money yesterday, they look happy and thankful. Ini bentuk pasif, of course. Ada to be V3 kan ini. Nah, ya, jadi ketika ya orang-orang itu diberi, were given, jangan lupa ya pasif ya, diberi makanan dan uang kemarin. Nah, D ini adalah pengganti dari orang-orang itu kan, kelihatan senang dan berterima kasih. Nah, maka partisipalnya, oh ini bukan perfect ya, bukan ya, berarti being sama dengan tadi ya loh. Memang present tense atau past tense nggak ada bedanya ya, semua jadi being ya. Being given food and money yesterday, the people look happy and thankful. Lah ini saya tulis tanggal 27 Agustus 2024 barusan. Ini sebagai tambahan teman-teman ya. Nah, jadi diberi ya. Jadi jangan lupa ya, when dibuang, the people dibuang, terus were jadi being. Jangan lupa ya, participle selalu bentuk ing. Passive being V3. Jadi being given, diberi makanan dan uang kemarin, orang-orang itu kelihatan senang dan berterima kasih. Nah, ini being given food ini kan menerangkan the people kan. Jadi sekali lagi participle selalu menerangkan kata benda. Ya, kebetulan di sini kata benda ini berfungsi sebagai subjek dari ini. Ya, orang-orang itu kelihatan senang dan berterima kasih. Nah, teman-teman sekarang tahu bahwa participle itu ada present, ada past. Nah, ya, bisa dilihat lagi, diulangi lagi biar tahu persis. Yang tidak mengandung perfect tense ya. Nah, tidak mengandung perfect tense itu langsung kalau passive being ya, kalau enggak passive langsung seperti ini ya, having langsung. Tapi kalau perfect ya, kalau perfect otomatis menjadi having diikuti V3 namanya past participle ya. Ini bukan perfect maka pakai being V3. Walaupun past tense tapi bukan perfect, tetap being V3. Well, it's very easy, right my friend? Now you know the difference between present participle and past participle. Okay? Nah, teman-teman, hari ini kita telah tuntaskan participle ya, tingkat lanjut yang kedua. Ternyata yang video ke-113 ini ada present participle yang pakai being yang aktif ya, kalau yang passive being V3, yang past participle pakai having V3, kalau passive having been plus V3 ya. Nah, terus bedakan gimana? Nah, kalau yang past participle menggantikan yang perfect tense, mesti ada have, has atau had diikuti V3. Kalau yang present participle tidak mengandung perfect tense ya, pakai itu bentuk ing dan atau being V3. Nah, teman-teman, dengan demikian kita sudah tuntas dengan participle. Untuk selanjutnya kita tidak bicara participle lagi, tapi kita bicara hal lain yang mudah-mudahan berguna bagi teman-teman. Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye. We will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Young English School. Goodbye and see you again.